Kenapa saya ikutan di sini? Seperti tadi kata Pak Adrian, bahwa saya saat ini sedang membina salah satu anak yang tersesat, orang Manggarai Barat kemarin. Ada banyak sekali orang-orangnya kita yang saya selalu bilang, kata di dalam tempurung, pergi merantau, bukan keluar dari tempurung, tempurungnya yang dibawa. Gitu. Jadi salah bergaul sehingga dia tersesat, dan sekarang kami lagi proses mengembalikan dia supaya bisa diterima di masyarakat. Alhamdulillah sekarang dia sudah hampir siap untuk terjun menjadi pekerja pariwisata. Gitu. Jadi are you guys okay? You sound so silent before you're talking while someone else talking in the front. Jadi itu adik yang di sana itu bahasa Inggris semua kan? So I don't have to translate while I'm speaking in English into bahasa, no? You guys sekolah vocational school khusus tourism, so I expect you speak English. Kalian semua bisa mengerti kan saya ngomong apa? Kalau saya campur pakai bahasa Inggris? Tadi ada yang ngomong, saya harap itu bukan jurusan yang calon guide, karena calon guide itu bicara depan umum itu firm, percaya diri. Saya mantan lulusan, kalau zamannya kami dulu, SMK jurusan travel. Tidak tahu sekarang itu jurusan travel atau UPW itu apa namanya? Masih UPW? ULP. Ya, saya jurusan ULP. Di zamannya kami namanya UPW. Jadi saya lulusan SNIP juga. Di zamannya kami namanya SNIP, sekarang SMK. Gitu. Jadi ada banyak hal sebenarnya yang membuat orang-orang tersesat. Seperti tadi kata Pak Adrian, salah bacaan di medsos. Di Indonesia banyak sekali hal yang karena kurang baca atau karena salah guru. Jadi ada banyak hal-hal yang kalau orang Manggarai bilang don laku don ita don bae. Makanya kalian harus jalan-jalan ya, masih muda jalan-jalan, perluas pergaulan, bacaannya dibagus-bagusin gitu. Jangan bacaan-bacaan yang akhirnya berakhir seperti adik yang kami bina sekarang. Salah bacaan. Jadinya ya seperti itu tadi, orang bilang assalamualaikum, jangan jawab. Dulu waktu pertama kali, tahu nggak, dia ke kantor, dia tidak berani minum satu gelas, bahkan gelas yang dari rak itu dia tidak berani minum, karena dia benar-benar total tersesat. Dan jeleknya ajaran-ajaran radikal itu nanti bisa dipakai untuk mengganggu destinasi pariwisata. Adik-adik punya piring nasi, tahu hubungannya gimana? Coba ingat, kenapa mereka lakukan bomnya di Bali? Siapa mereka punya target? Exactly, pintar. Tepuk tangan. Itu targetnya. Jadi biar bomnya udah mau besar mau kecil, gamnya besar kalau dilakukan di destinasi wisata. Dan sekarang Labuan Bajo jadi destinasi wisata, super prioritas pula gitu. Jadi kita harus sama-sama jaganya ya. Kalau ada tetangga yang suspicious, sebenarnya bukan tidak harus suspicious ya, tidak harus mencurigakan. Ada tetangga paling tidak kita tahu, tetangganya orang dari mana gitu. Dia kerja apa di sini? Apa dia punya kegiatan? Siapa tamu-tamunya? Ada self awareness sebagai warga negara ya? Apa tahu self awareness? Kesadaran secara pribadi, tahu apa yang terjadi di sekitar kita. Kan rata-rata orang-orang yang berakhir jadi tukang ngebom itu kan tetangganya tidak kenal mereka siapa. Tapi kalau kita ngotot punya kontrol sosial, pergi tanya. Nah, di sini kan banyak yang dari desa-desa yang kos di sini toh. Sekarang kos masih di Manggarai. Nanti kalau sudah pergi keluar daerah, juga jangan seperti tadi yang saya bilang, kata di dalam tempurung, pergi merantau. Gitu dengon, gitu kontukolen. Mengerti bahasa Manggarai? Jadi banyak anak mahasiswa lau, ami dan orang lau kerja. Waktu kerja itu susah. Waktu di Bali, kerjanya biayain anak-anak yang gitu, udah tidak bergaul, tidak aktif di, kalau yang Kristen Katolik tidak aktif di KBG, tidak aktif di gereja, tiba-tiba tabrakan. Orang tidak mampu pula gitu kan, dia nyusahin orang banyak karena tidak bergaul. Jadi bergaul paling tidak tetangga, tidak ajak bicara apa segala macam. Maksudnya ide-ide radikal itu ya di situ, di orang-orang yang mengunci dirinya. Tahu radikal dari bahasa apa dong?
Radix dari bahasa Latin yang artinya akar. Orang-orang yang terlalu kuat, mereka selalu merasa bahwa mereka punya ajaran paling bagus, sehingga mereka menantang ide secara politik, ras, atau status quo, apapun, salah semua orang lain. Dasarnya orang-orang itu tadi, kata di bawah tempurung itu, tidak bergaul. Nah, kembali tentang si adik kita itu tadi. Jadi awalnya dia tidak mau minum gelas dari rak. Terus kemudian, lama-lama saya mulai kasih kenal dia. Saya kasih tahu, adek, saya Katolik, tapi saya tidak makan daging babi juga. Jadi bukan hanya orang Islam yang tidak makan. Kalau kau takut bahwa semua kalian punya piring di sini itu haram, jadi kau jangan khawatir. Setelah dia tahu saya juga Katolik yang tidak makan daging babi, dia akhirnya mulai berani untuk sampai segitunya, coba. Sampai segitunya, gelas bersih dari rak dia tidak ini. Benar-benar sudah tersesat. Lalu kemudian saya ajak dia pergi di Paradise, karena semua orang yang bergaul dengan pariwisata itu maksiat. Terus yang gini, jadi kambing, masukkan daging kambing, mengembik, jangan jadi kambing. Kau ikut sama saya pergi ke Paradise Bar, ajak pergi di bar. Sampai di sana terus saya lihat, oke, sekarang saudara Anda lihat di sini, yang mana yang maksiat ini orang-orang. Kau duduk minum Coca-Cola, tidak boleh sentuh alkohol, karena saya tidak akan mengotori juga kau punya ajaran yang tidak bagus untuk badan juga sebenarnya. Toh, doesn't have to be. If you like to be cool, then fine. Tapi kalau misalnya kau tidak mau, pergi ke bar boleh. Minum Coca-Cola saya mau bilang tidak boleh. Jadi dia minum Coca-Cola, lihat orang have fun, they dance, apa segala macam. Gimana? Apakah ada yang maksiat di mata Anda di sini? Baru kemudian pulang, sekarang dia dengarnya mukarahkan. Hip hop. nanti boleh kenalan main-main ke kami punya session. Jadi segitunya orang tersesat di Indonesia, dan jumlahnya adik-adik banyak di Indonesia ini, apalagi di Manggarai, di desa-desa. Karena apa? Karena yang jadi gurunya itu juga kemampuannya tidak tinggi, kemampuannya sedikit, belajarnya sedikit, ngajarnya banyak, sudah kenceng salah lagi. Seperti tadi kata Pak Rian dari Densus, radikalisme tidak hanya ada di agama Islam. Sudah pernah lihat orang Kristen yang datang pikot bagi tadi depan pintu tuh, jangan dengar lagu rock, itu lagunya setan, 666. Jadi ada lagu rock, lagunya setan. Semua agama ada. Di Irlandia orang Protestan, orang Katolik kalau ketemu baku pukul. Bahkan perumahan di Irlandia itu kan dibatasi, ada rumah Protestan dan rumah Katolik ya. Kalau mereka ketemu mereka selalu baku pukul. Jadi radikalisme itu ada di banyak hal. Cuman saya sangat berharap sekalian juga kasih modal ke adik-adik, mumpung mau ini ya, mau masuk ke. Berapa banyak yang nanti akan lanjutkan kuliah? Coba angkat tangan. Yakin dong, kuliah nggak? Kenapa yang lain tidak kuliah? Mau langsung kerja? Mau langsung kerja. Jadi lebih banyak yang akan bekerja. Berapa yang akan berencana bekerja di Labuan Bajo? Cukup banyak. Sisanya? Merantau. Siapa yang berencana merantau, kerja merantau? Coba angkat tangan tinggi. Yang mau kuliah merantau? Kerja merantau, kuliah merantau, kerja di Labuan Bajo, ada apa di waktu bersamaan dalam di waktu berbeda ada di ini, waktu bersamaan ada di tempat berbeda gitu. Berapa banyak yang akan merantau? Coba angkat tangan. Sekalian mumpung kalian kelas 3. 1, 2, 3, 4, 5. Cuma 5 yang mau merantau. Yang lain nganggur. Nggak usah sekolah kalau rencananya nganggur. Bebannya Indonesia udah banyak dengan orang-orang bodoh kan. Tidak bisa menghasilkan apa-apa gitu. Nanti apa-apa salah Jokowi itu termasuk radikal. Jadi kalian yang tidak kerja, kalian yang malas, tidak baca buku, Jokowi yang salah. Oh, banyak kan begitu toh. Kita yang malas, apalagi saya yang tukang didik anak-anak SMK di mana-mana. Demi Tuhan gitu. Sudah kelas 3 tidak bisa MS Word. Tidak tidak bisa bawa kendaraan.
tidak punya BPJS, tidak ada KTP. Demi Tuhan, kalau dia mati di tengah laut jadi Mr. X, badannya dijadikan alat periksanya, apa alat prakteknya Fakultas Kedokteran. Sudah siap KTP semua? Sudah. BPJS? Sudah. Itu ada yang belum pasti deh, pasti ada yang belum. Siapa yang belum punya BPJS? BPJS Kesehatan. Nah, nanti kalau merantau siap awas bikin susah orang-orang yang sudah cari uang setengah mati di kota besar, bayar oleh kamu kalau sakit. Jadi itu persiapan dari negara sudah punya sistem yang bagus untuk mendanai kita. Jangan tersesat. Terus ada banyak hal ya. Jangan jaga pergaulan kalau nanti merantau. Jangan sampai terjebak seperti adik yang sekarang kami bina. Sebelum saya selesai, mungkin ada yang mau ditanyakan tentang programnya kami. Do you have any question? Untuk pertanyaan tentang apapun, saya konsultan pariwisata. Banyak saya punya kerjaan. Saya konsultan pariwisata juga, direktur LSM juga, penyelam juga, punya perusahaan diving, travel, dan eco camp di Repti. Kalau ada yang mau ditanyakan sebelum saya selesai tentang program yang you wanna ask something? Tidak? Perkenalkan, nama saya Astuti dari jurusan hotel. Nah, terkait dengan programnya Ibu itu, apakah mempunyai perusahaan yang menaunginya? Terus, apakah ada perusahaan Indonesia yang menaunginya sehingga nanti kalau ada apa-apa itu pasti ada tanggung jawab dari negara ini juga? Sekian sih. Terdaftar di Indonesia dengan Yayasan Peduli Indonesia. Programnya itu beasiswa anak-anak tidak mampu, juga pembinaan orang-orang radikal. Sebenarnya pembinaan orang-orang radikal tuh, any problem? Why you guys talking? Oke. Jadi yayasan kami sebenarnya memang itu untuk mengembangkan kapasitas. Hanya kalau sebelumnya saya selalu menargetkan anak-anak yang dibuang oleh masyarakat terlalu nakal atau terlalu bodoh, pokoknya semua yang terlalu. Sampai yang terlalu religius juga. Saking dia religius, dia benci semua dengan orang. Semua yang pakai terlalu, biasanya saya yang bina. Anak dari sini dulu kan, dia punya guru-guru angkat tangan semua. Saya pergi, dia punya orang tua angkat tangan juga. Masyarakat yang angkat tangan. Sekarang liburannya ke Paris. Kalau tahu kakak Yevno, ada yang tahu Yevno, dive master. Itu guru-guru di sini angkat tangan semua, dia terlalu nakal. Dia pergi ke wicket diving semua, kami punya instruktur juga. Saya tidak mau didik ini orang gila. Tahu begitu kapal jalan, dia lompat, hampir kejar kapal, lompat ke laut. Dan saya lihat, ini orang semangat mau hidup. Sekarang dia liburannya ke Paris, main-mainnya ke Eropa. Jadi selalu ada harapan untuk orang-orang ini dibuang oleh masyarakat ya. Menjadi member tetap di yayasan tersebut dan apakah digaji begitu? Kan dia mungkin kerja hanya kurang tenaga sehingga tidak digaji. Untuk pergi ambil sampah Di bukan untuk membantu anak-anak tersebut. Apakah hanya inisiatif menjadi saja atau kita itu digaji oleh seseorang kemudian kita bekerja gitu? saya punya banyak kegiatan. Saya mengajar internasional, jadi saya setiap tahun untuk 5-6 kali keluar negeri dan saya mendapatkan bayaran. Jadi kemudian lebih dari 50% uang saya pakai untuk membiayai program-program yang saya percaya baik untuk tanah Manggarai. Jadi mulai dari gaji seorang istri, jadi termasuk program anak-anak di pulau, anak-anak di Manggarai kan ada yang tanah orang. Nah itu juga didanai pakai uang pribadi. Itu sebenarnya sekitar 1.200.000, jadi sekitar 20 juta untuk tanam koran. Makanya bahasa Inggris, saya juga lulusan SNIP seperti kalian, tapi saya pergi ke Amerika diundang, tidak kasih uang, pergi ke keliling Eropa, itu pulang bawa uang, bukan uang. Kalau saya bisa, kalian juga bisa lah. Bisa. Kalau kaya bisa. Ya, bisa. Ada lagi. Jadi pendanaannya seperti itu. Ada yang saya danai sendiri. Dari tahun 2015 danai sendiri. Lalu kemudian untuk yang program dari Mas Tadi danai sama Weekend of Diving, kebetulan saya tahu saya.
jadi saya pemilik perusahaan juga. Terus kemudian selama pandemi, karena semua orang tidak punya pekerjaan, saya membuka proyek. Karena waktu itu orang beli makanan plastik semua loh. Akhirnya saya buka program penyelamatan sampah lalunan. Karena bagus, semua orang harus masuk uang. Sekarang didanai sama Embrace, di Ocean Jerman, FAO Headquarter Roma, Menteri Kelautan Korea Selatan, sebentar lagi BMW, mobil BMW datang. Jadi banyak sekali perusahaan. Jadi kalau kita buat yang bagus, punya portofolio bagus, semua orang akan sumbang. Terus uang dari situ kemudian kita pakai untuk mendanai program-program yang berhubungan dengan sosial. Any more questions? Thank you. Sekarang adik yang kami bina yang dari Lubung Husnu itu sekarang sedang dalam proses untuk jadi guide. Setelah nanti dia mulai bisa bahasa Inggris dan lain-lain, dia akan kami latih juga untuk jadi penyelam. Saya pikir sudah waktunya selesai. Jadi itu saja dari saya tadi. Saya hanya untuk membagi bahwa anak Manggarai sekarang ada yang sudah terpapar radikalisme. Ya, jadi kalian yang sisanya di sini mulai sebarkan paham yang baik, baca yang banyak. Kalau bisa nanti lulus kuliah, lulus SMA, nabung, jalan-jalan kalian akan melihat bahwa banyak yang diajarkan kepada kita itu kita salah guru. Harapan saya satu saja, adik-adik pada saat nanti lulus dari sini, kalau pergi merantau, bawa nilai-nilainya untuk yang orang Manggarai, bawa nilai-nilai budayanya orang Manggarai, nilai-nilai tolerannya orang Manggarai. Orang Manggarai bukan baru belajar hospitality pada saat kuliah sekolah di pariwisata, atau Manggarai dan yang maiti ke orang atau angleso minta diajak ikut makan siang, kan? Itu hospitality. Jadi bawa keramah-tamahan orang Manggarai, jangan lupakan kalian punya akar budaya, jangan cepat terpengaruh dengan ajaran-ajaran yang membenci orang lain. Humanisme, kemanusiaan itu levelnya paling tinggi. Jadi sebelum masuk yang agama, ajaran apa segala macam, selalu berpikir sebagai manusia kira-kira ini bagus tidak? Jadi destinasi itu sangat bergantung pada rasa aman. Kalau sudah banyak timbul gerakan-gerakan radikal, tidak ada turis, tidak kerja kalian yang sekolah pariwisata. Jadi itu saja pesan saya tadi. Jadi warga negara yang baik, aware, punya kesadaran tentang apa yang terjadi di sekelilingmu. Jangan pergi merantau seperti kakak di bawah tempurungnya yang dibawa, tapi keluar dari tempurungmu dan belajar hal baru. Bawa pulang, bikin bangga, bikin maju tanah Manggarai. Proteksi diri supaya yang radikal tidak masuk, paham-paham garis keras tidak masuk. Proteksinya dengan kaliannya sendiri harus rajin membaca. Perluas pengetahuan kalian ya. Bacaan yang bagus, buat pembanding, misalnya ada bacaan satu yang radikal, kira-kira ada pendapat lain tidak yang lebih nasionalis, yang lebih diterima secara universal daripada sekedar bacaan yang satu itu. Kan banyak di Kristen juga banyak tuh radikal tuh yang keluar di TikTok, di apa, domba yang hilang semua orang yang lain, yang selain yang Katolik jelek, selain yang Kristen orang Katolik dianggap ada beberapa Kristen yang menganggap orang Katolik itu kafir, kan? Gitu. Jadi cari pembanding, belajar yang banyak, perluas pengetahuan, jadi anak muda yang bermanfaat untuk dirimu sendiri dan untuk masyarakat. Terakhir baru untuk negara. Kalau sudah berguna untuk diri sendiri, paling tidak PT susah beli rongko, beli rongko, mungkin beli makan, beli jajan dan nyusahin orang. Self development yang bagus. Jadi kemudian nanti kita bisa menciptakan destinasi yang lebih aman dan berkelanjutan. Oke, itu saja dari saya.